Tentara dan polisi diberi kekuasaan oleh negara untuk memegang monopoli fisik, monopoli senjata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa Duta Suara Network, saya masih berhubungan dengan saya Cecep Muhammad Yasin ya. Saya kemarin sudah datang ke Jakarta, kumpul-kumpul dengan teman-teman di Jakarta untuk membahas kenapa kok sekarang ini tentara khususnya polisi itu begitu represif terhadap rakyat dan seperti tidak berpihak ke rakyat dari zamannya setelah dipegang oleh yang namanya Jokowi. Di mana saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri beberapa kali dan termasuk saya saya begitu saya tidak tahu sebabnya, yang jelas saat itu saya itu tidak pernah melakukan demo anarkis, tapi tahu-tahu saya dipentungi di Jakarta itu ya. Bahkan di Surabaya itu saya dikeroyok, sehingga ini ada peristiwa yang ini mohon maaf ini saya tunjukkan. Ini adalah bagian daripada sejarah ketika 2019 ganti presiden. Saya mendukung Bapak Prabowo Subianto dan saya tidak mau untuk berhenti melakukan aksi ganti presiden saat itu di 2019, sehingga inilah akibatnya. Ini adalah salah satu kenangan di mana aparat begitu represif sama kita dan kita diadu domba. Sengaja, saya merasakan itu sengaja diadu domba di 2019. Dan sekarang ini kejadiannya ada di Rempang ya. Aksi-aksi demo-demo dan sebagainya ada di Rempang, dan aksi di 2019 juga begitu represifnya sampai kepada para pendemo yang sungguhnya tidak anarkis, tidak ada yang anarkis. Saya yakin tidak anarkis, kecuali yang mereka sepertinya sengaja disusupkan untuk demo itu seolah-olah anarkis, padahal sungguhnya aktivis-aktivis itu tidak ada yang anarkis. Dan nyata di antara ribuan yang aksi di Jakarta menolak perubahan undang-undang KPK sampai omnibus law dan sebagainya. Saya selalu ikut dan saya beberapa kali kena pentungan di sini. Saya pernah memar di wajah saya itu karena ada kena tonjokan dari, maaf saja, Brimob. Itu begitu represifnya, dan pernah waktu itu sampai saya di salah satu aksi itu dikepung oleh polisi atau Brimob. Dan ini saat ini masih terjadi setelah Rempang kemarin ya, di mana terjadi represif berlanjut saat ini, saudaraku, berlanjut di kasus pagar laut, kafling laut dan terbitnya sertifikat laut. Nah ini kenapa saya melihat begini, saya yakin saya perlu menyampaikan ini ada pesan dari presiden kita, Presiden Bapak Prabowo Subianto, yang sesungguhnya ini merupakan bentuk daripada yang Pak Prabowo tahu, fakta-fakta yang Pak Prabowo tahu. Saya yakin di 2019 saya bertemu dengan Pak Prabowo, saat itu saya menolong beberapa orang di Jakarta itu, dan saya sempat bersalaman dengan Pak Prabowo keliling dan sebagainya, sehingga melihat situasi sepertinya ya, melihat situasi yang kondisinya di mana orang-orang yang mendukung Pak Prabowo dalam posisi yang sangat lemah, karena yang memang itulah Pak Prabowo menyampaikan monopoli senjata dan sebagainya ada di pihaknya polisi dan TNI, sehingga Pak Prabowo ya akhirnya dengan berbesar hati, walaupun mungkin ada dengan segala risiko menyebabkan kami salah satunya saya saat itu begitu kesal ya, jujur aja saya begitu kesal putusan Pak Prabowo, karena saya hampir 1 minggu ada di situ ya, saudaraku. Itu beliau merasakan sebuah kondisi di mana represif atau brutalnya polisi saat, sehingga ini disampaikan dan Rapimnas TNI dan Polri ini. Dan salah satu yang perlu saya sampaikan, nanti akan saya potong-potong saudara, ini yang saya sampaikan, brutalnya polisi diketahui oleh Pak Prabowo, dan ini
sungguh-sungguh Pak Prabowo memperhatikan ini dan memukul langsung dengan cara beliau, tapi tidak menjatuhkan, tapi memperingatkan bahwa kalian harus ada di pihak rakyat, kalian itu ada di pihak rakyat. Inilah yang bisa saya sampaikan, saudara-saudaraku. Monggo, silahkan. Kekuasaan ini sangat besar. Rakyat yang mempercayakan kekuasaan ini kepada saudara-saudara sekalian. Rakyat yang menggaji saudara. Rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ujung kepala. Rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi. Dan rakyat memberi kuasa kepada tentara dan polisi untuk memegang monopoli senjata. Dan dengan kepercayaan yang demikian besar, dengan menyerahkan kekuasaan kepada saudara-saudara, diharapkan, dituntut dari saudara-saudara pengabdian yang setinggi-tingginya. Ini tayangan video yang nyata di mana Pak Prabowo mengatakan bahwa tentara dan polisi itu diberi kekuasaan oleh negara untuk memonopoli senjata, untuk memonopoli fisik atas negara rakyat dan negara kesatuan Republik Indonesia itu karena mandat dari rakyat. Diberi kekuasaan kepada saudara, artinya rakyat kita menuntut dari saudara-saudara dedikasi yang sangat tinggi, pengorbanan yang sangat tinggi. Bahkan bisa disebut, begitu saudara menerima mandat tersebut, menerima kekuasaan tersebut, saudara-saudara sebenarnya sudah menyerahkan jiwa dan ragamu kepada negara, bangsa, dan rakyat. Dari ujung kaki sampai ujung kepala, polisi maupun TNI itu semuanya diberikan oleh rakyat. Bahkan beliau mengatakan gaji TNI maupun Polri itu dari rakyat, termasuk makannya TNI dan Polri itu daerah, dan beliau meminta supaya polisi dan TNI ini mendedikasikan apa-apa yang diberikan oleh rakyat kepada rakyat, dalam hal ini kepada negara. Jadi bukan kepada oligarki. Pangkat yang saudara sandang, bintang yang saudara sandang, bintang yang ada di pundakmu, itu adalah, artinya adalah penghormatan dari rakyat. Penghormatan dari rakyat karena rakyat menyerahkan nasib keamanan mereka kepada saudara-saudara. Rakyat menyerahkan perlindungan terhadap diri mereka, terhadap masa depan mereka dan masa depan seluruh bangsa di atas pundak saudara-saudara. Ini sepertinya Pak Prabowo sangat mengetahui sendiri apa yang terjadi, apa yang kondisi yang saat ini terjadi berhubungan dengan apa yang beliau lihat dan beliau saksikan. Karena saya mengetahui sendiri, saudaraku. Maka melalui ini melalui podcast ini saya menyampaikan kepada kalian, wahai polisi, wahai TNI, wahai Tentara Nasional Indonesia, wahai saudaraku polisi, wahai khususnya para jenderal-jenderal yang ada di TNI Polri, berpihaklah kepada rakyat. Pangkat yang diberikan kepada saudara-saudara artinya rakyat mengerti bahwa pada saatnya bila diperlukan, saudara-saudara harus rela menyerahkan jiwa dan raga saudara tanpa ragu-ragu,
Kalau saudara berani memakai pangkat jenderal, artinya saudara harus yang pertama berani memberi nyawa saudara untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu arti pangkat yang diberikan kepada saudara-saudara. Negara ini membutuhkan kehadiran jenengan semua. Negara ini saat ini dalam posisi yang sangat darurat. Bukan hanya darurat penjajahan yang kita tahu saat ini. Saat ini darurat hukum. Darurat hukumnya berimbas kepada kasus-kasus di mana kasusnya seperti yang saudara lihat dalam tayangan video tadi yang saya sampaikan di dalam awal video ini, dalam pembukaan video ini, di mana Pak Prabowo menekankan bahwa Anda digaji dari ujung kepala, diberi alat dari ujung kepala, diberi monopoli senjata, sampai diberi makan oleh rakyat. Penekanan Pak Prabowo ini, sadarlah. Kalau jenengan tidak sadar berarti jenengan termasuk aparat keparat. Benar-benar aparat keparat. Karena sungguh ini yang berbicara presiden, bukan Cecep Muhammad Yasin. Ini yang berbicara presiden. Menohok jenengan semua. Kalau jenengan sampai tidak merasakan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo yang sudah saya tayangkan sebelumnya, berarti jenengan itu adalah bebal dan tidak layak menyandang pangkat jenderal, apalagi dan tidak layak lagi jenengan ada di tubuh TNI maupun polisi. Camkan itu. Dalam kasus Rempang, ingat, berpihaklah kepada rakyat. Dalam kasus pagar laut, kafling laut dan sertifikat laut, berpihaklah kepada rakyat. Ini saya sampaikan sebagai kepanjangan dari saya mengartikan sebagai rakyat dalam kemampuan saya. Tapi saya yakin itu benar bahwa Pak Presiden Prabowo meminta kepada kalian untuk berpihak kepada rakyat. Karena seluruhnya jenengan ada karena rakyat. Itu yang bisa saya sampaikan. Saudaraku, mari kita tuntut kepada TNI dan Polri, rakyat Indonesia. Kita tuntut kepada TNI dan Polri untuk berpihak kepada rakyat. Fisabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cecep Muhammad Yasin tetap bersama warga Banten, warga yang tertindas dan warga yang teraniaya. Tidak bersama oknum-oknum aparat yang keparat. Saya mengecam segala bentuk premanisme dan yang didiamkan oleh rakyat. Saya mengecam bentuk pagar laut, pemagaran laut dan kafling laut, dan saya mengecam atas terbitnya sertifikat. Itu adalah subversi, makar. Ingat itu, Bapak TNI dan Bapak polisi.